udah gol bunuh diri 2 kali. Terus tadi kamu bilang Yohanes 14 ayat 16. Nggak ada kata hikmat. Kamu udah gol bunuh diri 3-0. Sekarang mengajar itu kok bukan memberi hikmat. Terus yang Ayub yang waktu itu Ayub 33 ayat yang di Ayub itu jangan ngamuk-ngamuk hahe. Coba gimana konsepnya Roh Kudus itu mengajar tidak memberi hikmat. Coba saya nggak bicara definisi hikmat. Coba Anda jawab. Saya nggak bicara definisi hikmat. Kamu bilang Roh Kudus, Roh Allah adalah hikmat. Bagaimana terus kamu buka di Ayub ternyata itu bukan mengajar tapi tidak memberi hikmat. Gimana sih kamu? Ayub 33 ayat 4 ya teman-teman di bawah. Mana kamu? Katanya si Kiamat. Katanya baca itu Roh Allah itu memberi hikmat, baca katanya. Nggak tahu bunyinya Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. 3, 2, 1, go. Punya Allah. Yesus firman adalah suatu Allah. Dan tadi pun dia ulangi perkataan itu berdasarkan wahyu. Nah, katanya nama Allahku berarti bukan dia. Jadi dia lemah di gramatikal ya. Sekarang saya jelasin. Justru Oneness itulah satu-satunya denominasi Kristen yang menyatakan Bapa itu ada. Karena keberadaan itu telah dibuktikan dan disaksikan, yaitu anak manusia itulah Bapa itu. Justru mereka yang tidak pernah menyatakan Bapa itu ada. Karena Bapa tidak terlihat, tidak pernah terdengar. Berarti Bapa tidak ada. Itulah Sofiatul dan grup-grupnya. Semua di luar daripada Oneness, Pentakosta dan JO itu mengatakan Bapa tidak ada. Ya, cuman retorika saja. Ini teman-teman di bawah dengar ya. Cuman Oneness, JO atau yang berdasarkan kepada teks-teks Alkitab. Para rasul dan Yesus Kristus menyatakan bahwa Bapa itu ada dengan sebagai bukti yang disaksikan bahwa melihat anak telah melihat Bapa itu sendiri. Itu dia. Silakan teman-teman. Ya, jadi saya masih panjang mau bahas ya, Ini dikasih pemama dulu buat si mobil ini loh. Ya, Bang Ham. Tolong dijelaskan untuk Bang Mobil, kenapa dia ketika dia kayak kita dibidatkan gara-gara mengaku Yesus itu adalah Bapa. Oh, begini. Bisa nggak dijelaskan kenapa bisa begitu? Kenapa padahal saya kan percaya bahwa Yesus itu Tuhan saya. Tapi ketika saya jelasin dikit ya. Bentar, saya jelasin dikit ya. Kenapa mereka begini? Kenapa mereka mengatakan bahwa Yesus bukan Bapa, dan kenapa mereka membidatkan orang yang mengatakan Yesus itu Bapa? Karena mereka percayanya bahwa ada 3 pribadi yang berbeda di situ, bro. Mereka percaya Bapa bukan anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa. Jadi ketika ada yang mengatakan anak itu adalah Bapa itu sendiri, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maka mereka menganggap kita itu sesat, tidak sesuai Alkitabiah. Oke, saya interupsi dulu Bro Nathan. Saya interupsi dulu. Ya. Bapa bukan anak, betul? Ya, betul. Oke, sekarang buka Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Oke, satu di situ pakai kata apa? Echad. Pakai kata hen. Pakai kata heis. Ya kalau diibranikan echad. Tetapi heis itu definisinya apa saja? Salah satu definisinya. Salah satu definisi heis itu adalah satu orang ya dan juga sama dan juga satu-satunya. Tetapi lihat ayat selanjutnya, ayat 11-nya. Lalu orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu, betul? Artinya pada saat itu orang Yahudi mendengar Yesus berkata aku dan Bapa adalah sama, itu mereka sudah mengerti gramatikalnya. Bukan mereka ketika Yesus ngomong gitu orang Yahudi, bro ngumpul bro kita bahas gramatikalnya, nggak perlu, karena itu udah bahasa mereka, ya, udah bahasa Yunani yang sehari-hari dipakai, ya. Jadi Bro Mobil, ya, di ayat Yohanes 10:30 mengatakan aku dan Bapa itu sama, satu oknum dari kata heis, ya. Itu bisa kita lihat pada kata tidak seorang pun pernah melihat Allah. Nah, tidak seorang itu dari kata oudeis yang tertulis dari bentukan konstruk oude sama heis. Heis itu berarti seorang. Gitu, bro. Ya, jadi mereka ini Trinitas ini segitiganya itu adalah segitiga iblis. Ya, segitiga antikristus. Mengatakan Bapa bukan anak, bukan Roh Kudus. Gitu. Itu, bro. Lanjut. Iya, masalahnya kan saya ini kan orang awam, masih belum paham. Bisa-bisa kalau saya ikutin mereka ini terus-menerus, bisa saya ini loh, jujur bisa jadi mualaf saya. Karena kalau saya ikutin ini karena mereka ini seakan-akan ada berapa Tuhan, ada dua oknum, ada tiga. Aduh, saya bingung dijelasin Erben pun saya
kan saya taunya kan Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan. Tapi ketika mereka jelasin, wah, kok kayaknya ini ada berapa Tuhan ini? Bapa itu sumber, terus Yesus itu utusan. Berarti kenapa kalau begitu, kenapa Yesus ini yang dituhankan kalau dia cuma hanya utusan? Itu yang saya bingung. Ajaran mereka udah masuk ke sama kayak seperti ajaran mereka udah masuk sama seperti saksi Yehova. Yang gitu. Makanya saya ikutin ini. Makanya kemarin saya ikutin Pak SBN sama Malikil. Ya baru saya tercerahkan di situ. Waduh, ini kayaknya lebih jelas ini daripada ini si Erben ini katanya itu Bapa dan Firman itu Yesus itu beda, dua oknum. Karena Bapa itu sumber lah. Kalau memang Bapa itu sumber, kenapa bukan itu yang kita tuhankan kalau begitu? Ya. Jadi mereka semua menyatakan bahwa Yesus punya roh insani. Nah, ini adalah pernyataan awal dan satu-satunya dari Arianisme, yaitu yang melahirkan Unitarian dan Jehovah. Ya, jadi udah jelas. Apalagi Sofiatul mengatakan bahwa Yesus punya Allah. Itu sudah jelas. Dan dia membenarkan terjemahan dunia baru saksi Jehovah atau Empathic of Diaklot, itu mengatakan bahwa Sang Firman adalah suatu Allah. Jadi sudah jelas. Gitu. Jelas. Itu aja. Saya tambahin ya. Jadi gini, teman-teman, ini saya ambil ya, langsung aja ke straight to the point di 1 Yohanes 2 ayat 22. Ada 2 ayat saya kasih supaya teman-teman ingat betul. Jadi pada saat ketemu mereka, kita ingat ayat ini. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? 1. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi di sini jelas disebutkan bahwa Kristus itu adalah Yesus. Oke? Makanya disebut Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini adalah baik Bapa maupun Anak. Jadi Yesus Kristus ini adalah Bapa, Yesus Kristus ini adalah Anak. Mereka paham nggak itu? Ya, saya positive thinking. Mereka tidak paham. Kenapa mereka tidak paham? Karena mereka menganulir, menolak, atau menyangkali inkarnasi. Oke ya. Jadi mereka kena 2 kali. Pertama, 1 Yohanes 2 ayat 22. Jadi yang antikris itu adalah mereka. Karena di dalam segitiga mereka itu, mereka katakan Bapa bukan Anak. Padahal di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 sangat jelas ya bahwa Yesus Kristus itu adalah Bapa maupun Anak. Ehad. Jadi dia adalah Bapa, dia juga adalah Anak. Nah, mereka menyangkali itu. Itulah Yesus Kristus yang mereka sangkal. Kalau mereka menyangkali itu, berarti mereka adalah antikris. 1. Terus yang kedua, nih, dia antikris juga. Yang kedua, 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Jadi 1 Yohanes tadi itu penyebabnya adalah 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab, nih, saya baca di dalam ILT 3 ya, ILT 3. Lebih mendekati original text. Sebab banyak yang menyesatkan telah muncul ke dunia. Merekalah yang tidak mengakui Yeshua HaMasyiah yang datang dalam daging. Yang datang dalam daging, become flesh. Berinkarnasi menjadi daging, Yohanes 1:14 ya. Dia inilah yang menyesatkan dan antikris, anti HaMasyiah. Jadi mereka tidak menerima 1 Yohanes tadi, mereka disebut antikris. Kenapa mereka menolak? Karena mereka nggak menerima nggak menerima inkarnasi. Nah, orang yang tidak menerima inkarnasi dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, mereka juga disebut antikristus. Jadi mereka double antikristusnya. Mereka menolak inkarnasi disebut antikristus, mereka menolak Kristus juga disebut antikristus. Sangat jelas, double mereka. Oke? Itu tambahan saya ya. Jadi begini, inti dari iman Kristen bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat. Sama dengan pernyataan Alkitab di dalam Sakaria 14 ayat 9, dan pada hari itu Yahweh yang akan jadi raja atas seluruh bumi, dan Yahweh lah satu-satunya. Ya.
Dia dikatakan satu-satunya dan itu. namanya pun satu. Iya, itu echad ya. Iya, itu betul ya. Ya. Betul ya. Jadi inti dari iman Aduh, macet lagi. Kristen bahwa dia satu-satunya. Tidak ada dikatakan dia tiga. Satu-satunya. Oke, tetapi Seperti itu. Trinitas. Jadi kalau Tapi mereka Trinitas mengatakan mengubah. kita mengatakan Yesus itu Bapa itu sesat. Iya, tapi Trinitas mengubah echad di situ Ya, adalah silakan lanjut, kesatuan, Bang Sam. bukan satu-satunya. Gitu. Lanjut, Bro. Itu adalah Ya, itu Makanya jangan begitu caranya. Silakan kita bahas Alkitab, back to the Bible. Oh tidak, bukan saya yang mengatakan Anda bidat, tetapi yang mengatakan Anda bidat adalah konsili. Iya, konsili itu iya, dapatnya dia dari menggunakan mana? konsili dan bapak-bapak gereja katanya. Saya tidak melakukan bidat, yang saya melakukan bidat adalah konsili. Enak aja kau itu, saya bilang. Kamu Gini yang Pak ya, mencari setahu saya knowledge doang. gereja manapun tidak mengajarkan tentang doktrin atau denom apapun. Itulah Iya. mereka yang buat sendiri. Itulah Oke, saya begonya kasih dua tuh. ayat ya. Gitu loh. Ya, saya kasih dua ayat nih sama Satu lagi, teman-teman ya. Iya, silakan bro. Iya. Ah, Eh, satu. itu di sebentar. 1 Yohanes 2 ayat. Habis ini Bro Mobil bicara ya. Oke. Saya cuma bacain ayat. 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Teman-teman catat itu. 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Anak-anakku ya. Di sini dikatakan anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, berarti seorang ya, bukan banyak ya. Seorang antikristus akan datang. Jadi saat ayat itu dikatakan belum datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi di ayat ini dinyatakan sekarang banyak antikristus, tapi yang seorang itu belum datang. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19, memang mereka berasal dari antara kita. Perhatikan itu teman-teman. Para rasul berkata, di dalam ruang lingkup diskusi para rasul sendiri, memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi jelas ya teman-teman ya. Dan antikristus ini nanti mayoritas, karena ada tertulis banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan banyak lagi ayat lain-lain. Itu aja dari saya. Silakan Pak Mobil lanjut. ya silakan Bang Mobil. Nah, begini Pak, ini masalahnya sekarang. Mereka tanya ke saya, kalau Yesus itu Bapa, berarti yang mati itu Bapa. Itu saya bilang, enggak, saya bilang begitu. Memang yang matinya manusianya, tapi kelainnya Bapa itu enggak mati. Katanya, enggak, itu berarti Bapa itu yang mati. Itu bagaimana jawabannya itu? Itu penjelasan saya Oke, saya jawab ya. Saya jawab sebentar, cepat ya. Kalau Bro Mobil ditusuk, yang mati dagingnya bukan rohnya, betul? Udah saya jawab begitu. Oke, yang lanjut, silakan lanjut. Tapi katanya, enggak, berarti masa Bapak mati. Itu kata mereka, masa Bapak itu mati? Oke, saya tambahin, bro. Ya silakan Triwira. Oke, jadi begini, bro Mobil, nggak apa-apa, supaya bro Mobil bisa punya amunisi untuk menjawab. Ya, jadi begini. Bro Mobil langsung pakai langsung straight to the point di Yohanes 1 ayat 18. Itu dipakai dulu, dikumandangkan dulu ayat itu. Kan ayat itu berkata begini, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ya, aku telah mati, tapi lihatlah, aku hidup dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Itu kalau di situ ayat itu adalah sama seperti ayat memproklamirkan kemenangan itu. Nah, jadi kalau mereka bertanya mengenai kematian, itu arahkan dulu dari situ. Ya, siapa yang mati? Yesus. Kenapa? Karena dia memang harus mati dulu untuk membuktikan bahwa dia menang terhadap maut. Makanya rohnya itu pada waktu dia mati 3 hari, dia datang ke alam maut, merebut kunci maut dan kerajaan maut itu. Karena dikatakan di dalam ayat yang lain bahwa dengan matinya sebagai manusia, dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Nah, pada waktu dia mengalahkan battlefieldnya itu ada di kerajaan maut itu.
Dia datang ke kerajaan maut dan merebut itu, mengalahkan dia, dan dia bangkit. Nah, pada waktu dia bangkit, itu membuktikan bahwa dia mengalahkan maut. Makanya firman Tuhan berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi, kalau ya Tuhan Yesus mau buktikan dia menang terhadap maut, dia memang harus mati dulu, bukan mati. Nah, dia bangkit dan naik ke surga, bukan hanya bangkit mengalahkan maut, tapi dia naik ke surga. Dia membuktikan bahwa dia membawa kita kepada keselamatan kekal setelah dia mengalahkan maut itu, sehingga kita tidak mengalami maut lagi. Maut tidak berkuasa atas kita. Makanya firman Tuhan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan tidak akan mati selama-lamanya." Nah, itu kita tidak mengalami maut. Nah, jadi konsep kematian itu ada di situ. Nah, kalau mau jawab mengenai, berarti Bapak yang mati, nanti dulu. Tubuh Bapak itu ditusuk, ya, di dalam Sakaria jelas ditusuk. Kalau tubuh Anda ditusuk, roh Anda sakit nggak? Merasakan nggak? Merasakan. Karena sumber hidup itu dari roh itu. Kesadaran itu dari roh itu. Sangat jelas jiwa dan roh kita. Ya kan? Tetapi apa roh Anda mati? Nggak mungkin, roh Anda kekal. Mirip seperti itu, ilustrasinya simple. Jadi kalau dibilang bahwa Bapak yang ditusuk dan mati, iya, ada di Alkitab. Tubuhnya memang ditusuk karena dia berinkarnasi menjadi tubuh. Dia ditusuk, betul. Ya kan? Tapi ingat, ya, dia omnipresent, dia tidak bisa mati. Ya kan? Malahan dia berkuasa mengalahkan maut itu, mengalahkan kematian itu. Dia buktikan sendiri. Jadi sangat simpel, ya. Jadi kalau mereka belum mengerti, itu sebenarnya mereka sengaja. Kalau kita sudah jelaskan seperti itu, saya yakin mereka paham. Cuma kalau mereka mengatakan mereka memahami itu, nah makanya doktrin mereka ambruk, runtuh. Mereka nggak mau mengatakan bahwa mereka paham. Karena kalau mereka mengatakan mereka paham, doktrin mereka sudah ambruk. Mereka hanya mengeles saja. Itu strategi mereka. Oke, itu tambahan saya. Terima kasih. Ya, jadi begini. Kalau mereka bertanya, apakah ketika Yesus disalib Bapa itu mati? Mari kita pelajari ya. Di dalam Wahyu 2 ayat 8, di situ dikatakan seperti ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat di jemaat Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang pernah mati, namun bangkit kembali pada hari yang ketiga. Nah, siapa yang awal dan yang akhir di sini? Kita lihat di perjanjian lama itu siapa? Sebentar. Di perjanjian lama itu siapa yang awal dan yang akhir? Di dalam Yesaya 44 ayat 6, di situ dikatakan apa? Inilah firman dari Yahweh Elohim, Raja penebus Israel. Akulah yang awal dan yang akhir. Dan tidak ada Tuhan selain aku. Ya. Nah, ternyata di sini yang awal dan yang akhir ada Yahweh itu sendiri, Bapa itu sendiri. Nah, di Wahyu 2 ayat 8 tadi dikatakan yang awal dan yang akhir itu pernah mati, namun bangkit kembali. Nah, jadi kalau dikatakan apakah Bapa itu mati, yang mati tubuh manusianya, rohnya tidak, seperti yang teman-teman jelaskan tadi. Ya, karena di Wahyu 2 ayat 8 jelas, yang awal dan yang akhir itu yang pernah mati namun bangkit kembali. Jelas ya? Seperti itu. Ini sangat jelas ini, kan memang saya jawab begitu. Kan itu kemanusiaan yang mati, Bab. Kemanusiaan itu mati, tapi rohnya atau kelihayannya itu nggak mati. Nah, mereka itu kayaknya kayak kadrun itu loh. Wah, masa itu Tuhan mati? Aduh. Bagaimana sih ini? Saya anggap mereka ini kayak kadrun, benar, sumpah. Kalau mereka menolak Tuhan mati, coba baca 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 28. Ini pemahaman mereka itu udah sama seperti RT sebelah loh ya. Iya, hampir sama. Ada yang saya bilang begitu. Sampai Justin itu mengatakan, oh berarti Tuhanmu laki-laki ya. Itu ngomong begitu sama saya. Sebentar, ada nggak yang bisa baca 1 Korintus 11 ayat 26? Di situ dikatakan apa? Coba bacain 1 Korintus 11 ayat 26. Kita dengarkan sama-sama apa di situ tertulis. Apakah Tuhan itu tidak mati?
Triwira, bisa dibantu nggak Triwira? Gimana bro? Ayat 1 berapa bro? Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebentar. 1 Korintus 11 Ayat 26. ayat 26. Nah, ini saya baca ya. Saya bacakan ya. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jelas ya? Amin. Kematian siapa di situ? Ya ini jelas kematian Tuhan. Nah, jelas. Jadi kalau mereka menolak kematian Tuhan, berarti mereka menolak bahwa Yesus itu Tuhan. Karena yang mati adalah Tuhan. Saya jelasin dulu ke Bro Mobil. Ya, nanti Bro Silakan. Mobil jangan salah pikir ya. Kok Tuhan mati? Katanya kan begitu. Nah, Tuhan di sini tertulis dalam bahasa Yunaninya adalah kurios. Kurios, oke? Nah, kurios di sini adalah dari bahasa Ibrani Adonai. Adonai itu dari tetragrammaton Yod He Vav He atau yang sering disebut Yahweh untuk penyebutannya, ya. Nah, jadi Yahweh ini mengandung arti dari 4 huruf itu, Yod He Vav He, artinya lihat tangan, lihat pakunya. Nah, jadi kenapa di situ dikatakan kematian Tuhan? Karena menurut tetragrammaton Yod He Vav He, lihat tangan, lihat pakunya, dia harus dipaku tangannya, Pak Mobil. Nah, jadi dia harus mati. Karena kalau dia tidak mati, dia tidak menjadi Yahweh, tidak disalib, tidak tangannya dipaku. Ya, makanya ada ayat tertulis Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan, yaitu menjadi Yahweh. Begitu, Pak. Lanjut teman-teman. Oh, ya, udah gol bunuh diri 2 kali. Terus tadi kamu bilang Yohanes 14 ayat 16. Nggak ada kata hikmat. Kamu udah gol bunuh diri 3-0. Sekarang mengajar itu kok bukan memberi hikmat. Terus yang Gimana Ayub yang waktu konsepnya? itu ayat 33 ayat Itu mengajar yang di kok Ayub bukan itu memberi hikmat. jangan Itu ngamuk gimana konsepnya? hahe. Orang Coba kampung. gimana konsepnya Bentar. Roh Kudus itu Di mengajar ayat tidak itu yang memberi kamu hikmat? kasih. Coba Saya Anda nggak bicara jawab. definisi hikmat. Coba Anda jawab. Saya nggak bicara definisi hikmat. Kamu Anda bilang Roh Kudus, jawab Roh Allah adalah hikmat. Bagaimana Terus kamu buka di mungkin Ayub, Roh Kudus ternyata itu bukan. mengajar tapi tidak memberi Gitu. hikmat. Gimana sih kamu? Ayub 33 ayat 4 ya teman-teman di bawah. Mana kamu? Katanya si kiamat. Kualitas Katanya baca itu Roh Allah itu memberi hikmat, baca katanya. Nggak tahu bunyinya Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Begitu doang Nah, kualitasnya. kecebur dia. Masuk got atau gol bunuh diri. Ya. Terus sekarang dia pakai Yohanes 14 Apa ayat ya? 26. Kecebur Sama- lagi. kamu- Bahkan kamu- dia ngomong, kamu- memang jangan tidak ada kata kecebur hikmat. kamu. Gol Nah. bunuh diri 2-0. Nah, udah kejang-kejang Lalu dia kamu pakai di sini. lagi Yohanes 14 Udah ayat kejang-kejang, 16. Dek, udah Ternyata kejang-kejang, Dek. nggak ada kata hikmat. Wanes, Dia gol bunuh diri lagi 3-0. Ones, Gitu. Ones. Jadi mau bagaimana? Kamu masih di dalam lumpur. Jadi gimana caranya kamu naik dari lumpur? Ngomong Gitu. sendiri coba dia teman-teman. Ya, Ngomong sendiri oke. dia nggak jawab loh. Saya udah kasih Terus kamu ayatnya. gimana caranya keluar dari Ya, lumpur? sekarang Nggak ada kamu kata jawab. hikmat di situ. Kamu sekarang jawab narasi saya. Kamu tenang Iya. dulu, Oke, ya, Sekarang tenang. ketika Ibel Roh mana, Kudus Ibel? itu mengajar, apakah Roh Kudus itu tidak memberikan hikmat kepada kita? Lo bilang kemarin bukan Roh Kudus, Roh Allah. Jangan lari-lari. Oh, Roh Lo Kudus bilang itu Roh bukan Allah memberi hikmat tuh ke Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Roh Allah ya? Saya nggak bilang Roh Kudus bukan Roh Allah. Lo literasinya kemarin Roh Itu Allah. bukan Roh Allah ternyata. Ayo, mau keluar dari lumpur nggak? Masih gue tunggu nih sebelum gue goreng nih. Dibilangnya Roh Kudus Sebentar. itu bukan Roh Allah, teman-teman. Waduh, parah. Saya nggak bilang ini. begitu. Coba direkam gitu ulang. ya. Waduh. Gitu. Jadi Roh Kudus itu bukan Roh Allah. Terus Santai, kenapa santai. Bapak itu dikatakan Allah? 1 Korintus 8 ayat 6. Sedangkan Roh Oke, Kudus saya itu tanggapi ya. ternyata bukan Roh Allah. Gimana coba? Saya tanggapi ya. Oke, ayatnya mana yang Roh Allah itu adalah hikmat? Kenapa sih? Saya tanggapi ya. Ternyata Saya benar tanggapi. teman-teman. Ones Mana Roh Allah itu adalah hikmat? Ayo, ayatnya. teman-teman gitu ya. Iya. Ini sekte Ones ini ternyata. Udah Oke, ketawa udah. sendiri, nggak nyambung, mengklaim, aduh nggak tahu malu kamu itu. Mukamu itu loh udah memalukan dari tadi, masih aja nggak tahu malu emang. Wanes. Jawab Oke, itu. perempuan. Ketika Roh Jawab, Kudus oke, itu saya jawab ya. mengajar,
Saya Ketika jawab, Roh oke. Kudus itu mengajar, apakah dia tidak memberikan hikmat? Hikmat itu apa sih? Terminologinya Sudah. coba. Sudah. Coba. Mm-mm. Ya. Oke, tanggapi ya. Coba. Roh Allah itu hikmat itu mana ayatnya? Dah, Saya nggak bakal bergeming. Tidur aja Besok deh, di saya pojokan, Dek. besok Tidur aja besok deh di pojokan deh, nggak berkualitas. Udah teman-teman, Wanes itu begitu. Memang nggak bisa dia. Mau bantah apa sih? Nggak nyambung. Stres kayaknya. Dia kayaknya besok aku pinjamin deh rokok nanti sama si Samuel. Nah, Kalau iya, saya dikatakan yakin itu, mengajar itu teman-teman. kan hikmat Orang ya. udah nggak jawab apa-apa kok. Gini loh, Roh Kudus itu dikatakan sebagai pribadi yang mengajar. Nah, ketika kita diajar, apakah kita tidak diberikan hikmat? Cuman segitu dong. Mana tulisannya hikmat? Gampang. Ya, Buka 1 Korintus 12 ayat 8. Kalau enggak, sama aku dia nggak mau. Aku nggak mau ngikutin ini. Aku mau kembali kepada definisinya. Ya, mengajar itu apakah tidak memberi hikmat? Itu iya, aja. bentar. Iya Memberi benar itu hikmat. itu. Benar. Hikmat itu artinya ngasih pemahaman ya, pemahaman, memberikan pemahaman itu mengajar. Itu aja, nggak usah mau kalimat hikmatnya mana. Itu banyak sebetulnya. Makanya dibilang Roh Kudus itu kan sebagai roh penolong. Nih coba. Banyak Yuk, kayaknya banyak. Wanes, naik. Ayo, Wanes. Ayo, sini. Iya, naikkan mana saja. Banyak banget sebenarnya tentang hikmat itu banyak sih. Sebenarnya ya dia mungkin nggak paham. Iya dia kan nggak diberi hikmat. Enggak. Makanya Wanes. sengaja. Makanya dibiarkan aja. Tinggal ditanya. Dari tadi nggak berani jawab kok. Tapi lucu. Apakah mengajar itu tidak memberikan hikmat? Udah, jawab aja itu. Iya, tidak. Tapi Kalau tidak ya tinggal diketawain, kan begitu. Simple kok. dari premisnya dia mengatakan berarti Roh Kudus beda dengan Roh Allah ya. Nah, terus dia ngomong kayak begitu juga. Itu kan kocak gitu. Jadi udah Tadi kamu bilang kan Roh nyemplung Allah, kok kecomberan sekarang Roh berkali-kali. Kudus gitu ya. Nggak bisa dia berkelit. Cuman segitu doang kualitas otaknya teman-teman. 2 miliar orang Kristen itu Tritunggal. Nah, Ones ini cuman 2 juta kurang lebih. Bahkan mungkin kurang dari itu. Terus masa yang 2 miliar lebih bodoh daripada yang 2 juta ini? Gimana konsepnya? Makanya kemarin debat sama Kipli kok gak berkualitas banget gitu ya. Itulah namanya juga Ones. Rita Jamal itu naik aja. Rita Jamal ke Ya, atas. coba. Kamu lawan Naik. saya aja nggak apa-apa. Pakai timer juga nggak apa-apa. Saya Ayo, lawannya Rita. sambil makan aja. Nggak Tuh, perlu aku harus seperti apa. Aku kasih karpet tuh. Naik. Saya mau tahu sih kualitasnya Wanes itu kayak gimana coba. Iya, aku undang Rita Jamal coba naik ke atas. Kamu paparkan kewanesanmu. Kalau nanya pun nggak apa-apa. Karena kan memang Wanes itu nggak bisa menjelaskan ayat Alkitab. Itu tadi Samuel Siaan teman-teman. Itu gurunya Wanes yang ya gurunya Oones. Coba. Mana kok nggak ada yang berani nih Wanes? Ada banyak typing Rita Jamal. Oke, kita naikin aja nih muslim mungkin. Ini Tritunggal ini. Salam. Ya, shalom. Shalom Kak. Iya, kiamat itu yang Wanes tanyain aja gerejanya di mana gitu. Oh, nggak ada. Gereja Nggak ada semua. gerejanya. Kayaknya gereja kan di Indonesia Tritunggal semua. Ya, soalnya kalau itu mereka ngotot cuma mereka juga pakai Alkitab yang dikanonisasi sama bapak-bapak gereja kan. Jadi gini, Kak, kemarin si Samuel itu mengatakan begini. Kalau seandainya jadi gini, Allah itu roh, dia mengatakan demikian. Itu Yohanes 4 ayat 24. Jadi roh itu apa? Dia menjelaskan ada